selalu minta doa sama Allah. Ada orang yang mau melamar saya. Bagaimana dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di akun main channel YouTube Rusna Mursalim. Nah, kemarin itu kan saya sudah update video. Itu vlog pertama saya sama suami, dan insya Allah saya akan terus berbagi apapun yang terbaik buat saya dengan suami dan buat orang-orang yang menonton channel saya. Nah, kali ini saya cuman mau bahas karena kemarin banyak teman sebelum nikah, banyak teman yang kaget karena saya menikah dengan orang yang memang betul-betul saya tidak kenal. Nah, saya mungkin sedikit cerita terkait kenapa dan apa alasan saya dengan berani menikah dengan orang yang memang betul-betul tidak saya kenal. Sementara sebelum-sebelumnya ada beberapa orang-orang yang ditunjuk keluarga, bahkan diperkenalkan sama keluarga, dan saya tidak menerima dengan alasan saya tidak kenal dengan beliau. Nah, sebenarnya dari tahun 2020, dari tahun 2018, seingat saya pernah diperkenalkan sama almarhumah tante saya dengan seorang tentara, dan saya menolak. Kemudian saya dihubungi lagi, katanya ada keluarga kalau bisa, tapi saya menolak lagi. Kemudian saya pernah punya teman dekat, dan itu dengan idenya saya memperkenalkan ke keluarga, dan keluarga juga belum terima dengan alasan tidak punya pekerjaan. Dan oke, setelah itu saya tidak lagi mau bahas terkait jodoh-jodoh, karena saya yakin insya Allah jodoh saya akan datang di waktu yang tepat. Nah, 2019 itu saya disibukkan dengan beberapa aktivitas yang tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas organisasi. Singkat cerita, bulan November itu almarhumah tante saya sakit, dan pada tanggal 27 November itu dia meninggal, dan saya belum bisa mewujudkan cita-cita beliau. Pertama, saya sering menolak orang-orang yang beliau tunjuk untuk menjadi pasangan hidup saya. Kemudian jadi almarhumah tante saya itu, beliau adalah orang yang sudah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Jadi apapun yang beliau katakan kadang belum saya wujudkan karena memang tidak sesuai dengan kriteria pasangan saya. Dan pada saat bulan November itu memang saya lagi tidak ada hubungan dekat dengan orang, dengan siapapun pada saat itu. Dan suatu kesalahan terbesar saya karena saya belum mewujudkan di saat beliau wafat. Nah, itu bulan November. Saat bulan Desember saya kembali bangkit. Saya berusaha mau kembali memulai usaha saya, karena saya sebatang kara tidak punya orang atau tempat mengadu. Keluarga banyak di daerah Maros, Jambah. Hanya saja saya di Makassar, dan orang terdekat saya di Makassar ya cuman almarhumah. Nah, bulan Desember itu jadi cuman sebulan setelah almarhumah wafat. Saya cuman selalu minta doa sama Allah
dekatkan jodoh saya karena saya merasa sudah sebatang kara, tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi saya cuma selalu minta doa sama Tuhan, semoga didekatkan jodoh saya pada tahun ini atau tahun depan. Dan qadarullah, akhir Desember, bulan Desember itu saya dengar kabar ada orang yang mau melamar saya, dan itu membuat saya berpikir panjang, apakah ini jawaban atas doa saya ataukah ada hal lain. Sementara saya menginginkan jodoh saya adalah orang yang saya kenal dan orang yang kenal baik dengan saya, dengan sifat saya, orang yang tahu bagaimana keluarga saya, orang yang tahu bagaimana aslinya saya. Saya berharap orang yang nikahi saya adalah orang yang saya kenal. Datang orang yang tidak saya kenal adalah sudah lama, sebenarnya sudah lama mengenal saya, hanya saja kita mengenal di sosial media. Seingat saya tahun 2017 itu pun beliau add saya di Facebook karena perkenalkan dengan dosen bahasa Indonesia saya di kampus UIN Alauddin Makassar. Kita cuma teman Facebook dan komunikasi ya sekedar komen-komen Facebook, status, cuman tidak lebih dari itu. Tetapi yang kagetnya saya, kenapa beliau, sementara dia, pertama saya tidak pernah bahas tentang perasaan sama dia, saya tidak pernah chat intens sama dia, saya masih tidak percaya, dan saya bahkan dengan tidak yakinnya saya dengan dia, saya menghubungi seseorang yang memang saya tahu betul, saya kenal. Saya hubungi begini, halo, seingat saya chat atau telepon, saya lupa. Saya cuma bilang, ada orang mau lamar Kak, bagaimana dengan kita? Saya buang egoku, hubungi orang yang saya tahu dia ada rasa sama saya. Jawaban yang sangat saya tidak sangka jawabannya, alhamdulillah datang Mijodota, itu yang terbaik, karena itu harapan tak mau menikah. Saat itu saya cuma bilang, saya tahu dia, tapi dia tidak mau berjuang. Singkat cerita, saat itu 2 hari 3 malam, seingat saya sholat istikharah, minta petunjuk sama Tuhan, kemudian hubungi beberapa keluarga, teman-teman dekat, mana menurut tak kalau ada orang datang, cuma kita teman di sosial media. Beberapa yang saya hubungi cuman bilang, bismillah Ki, semoga itu Mijodota yang terbaik. Jadi dari hasil cari tahu tentang beliau, dan akhirnya saya dapat dari beberapa teman, ada yang kenal dengan beliau dari teman organisasi, kemudian cari tahu lagi, dan alhamdulillah saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya terima beliau dengan hati yang betul-betul tidak dipaksa. Dan alasan terbesar saya kenapa saya memilih beliau, karena saya yakin beliau adalah lelaki yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang saya panjatkan lama sebulan. Dan alhamdulillah jawaban dari doaku adalah dipertemukan dengan suamiku yang sekarang, alhamdulillah. Dan banyak orang yang berpikir takut menikah dengan orang yang baru dikenal karena takut tidak saling menerima, takut
bisa cepat cerai. Sebenarnya ketakutan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan itu kita buang. Yang kita pikir adalah apa sebenarnya makna pernikahan itu. Kalau teman-teman semua yakin bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang seumur hidup, insya Allah sama-sama dengan pasangan tak bangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah saya semenjak sudah menikah dengan beliau, banyak penyesalan yang kita lakukan. Misal, kenapa dari dulu banyak dekat sama laki-laki sementara jodoh kita bukan dia. Itu mungkin bisa menjadi pelajaran kelak buat anak-anak kita, buat teman-teman kita, kalau kita harus yakin jodoh betul-betul di tangan Tuhan. Dan saya betul-betul percaya kekuatan doa, karena memang pada saat tante saya meninggal, setelah tante saya meninggal, doa yang terus saya panjatkan tiap harinya setelah sholat adalah cuman pertemukan jodoh saya. Dan Masya Allah, jodoh saya sekarang mampu menerima kekurangan saya, dan saya juga mampu menerima kekurangan dia. Selama 7 bulan perjalanan pernikahan saya dengan dia, kita biasa cekcok, biasa seperti orang pacaran, berkelahi. Dan selama 7 bulan ini juga dia mempelajari sikap saya pun mempelajari sikap dia. Jadi kita saling menerima. Jadi sebenarnya perceraian yang kita takutkan dengan orang-orang yang baru kita kenal itu tidak dipungkiri, orang-orang yang pacaran saja bisa cerai karena mereka tidak mau menerima. Dan alhamdulillahnya saya, karena saya mendapatkan jodoh yang memang sesuai dengan kriteria saya. Salah satunya saya memang mencari jodoh yang tidak meninggalkan saya. Kalaupun kita diharuskan untuk LDRan dengan pasangan saya, dengan pasangan kita, ya paling di bawah setahun. Karena saya tipikal orang yang memang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa LDRan. Dan yang paling saya banggakan ke beliau adalah karena beliau cuman mengenal saya selama kurang lebih sebulan, dan kemudian memantapkan betul-betul untuk datang ke rumah, untuk datang melamar saya. Itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab menurut saya, karena beliau bukan pacar saya, beliau bukan teman saya, tapi beliau memantapkan hati dengan keputusan-keputusannya untuk datang melamar saya. Apa istilahnya? Alangkah bodohnya saya ketika saya mengharapkan orang-orang yang saya kenal, kemudian saya mengharapkan betul-betul beliau datang ke rumah saya, tetapi hari ini sampai pada saat saya meminta kepada beliau, ada orang yang mau melamar saya, bagaimana dengan kita, dan beliau welcome dan menerima saya dilamar dengan orang lain. Alangkah bodohnya saya ketika saya mempertimbangkan untuk menunggu orang-orang yang saya tahu ini ada perasaan sama saya. Dan alhamdulillah ini adalah keputusan yang sangat tidak saya sesali. Bingung kak, intinya bahagia kak dengan pasanganku yang sekarang. Oke, demikianlah curhatan panjang saya terkait kenapa saya memilih pasangan yang baru saya kenal. Semoga kedepannya saya bisa berbagi pengalaman terkait apapun itu kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Saya buat video apa lagi. Semoga video saya ini menginspirasi buat kaum perempuan di luar sana yang merasa atau takut jodohnya bukan orang yang kita kenal. Selama kita yakin sama Tuhan, selama kita meminta sama Tuhan, apapun itu hasil dari ikhtiar tak, insya Allah itu yang terbaik. Jadi jangan pernah sesali keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang salah ketika keputusan itu dicampuri oleh orang lain. Jadi kalau ambil keputusan, nasihat dari orang lain cukup kita rangkum, kemudian kita yang berpikir apakah dia pantas kelak untuk menjadi suami tak.
karena yang bangun keluarga adalah kita sendiri. Jadi kita yang menentukan bagaimana pasangan yang cocok untuk menjadi pasangan kita. Oke, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.